Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya jelaskan di sini kalian kemarin beberapa hari di minggu sebelumnya saya beri materi tentang KPK. Di materi matematika di semester 1 ini nanti kalian akan menyelesaikan materi tentang KPK dan FPB. Nah, pertama yang kita bahas dulu tentang materi KPK. KPK itu memiliki makna kelibatan persekutuan terkecil. Nah, yang dimaksudkan arti dari KPK sendiri itu bukan kepanjangannya. KPK itu maksudnya mengalihkan semua faktor yang ada apabila ada faktor yang sama berpangkat diambil pangkat terbesar. Jadi kalian di sini tolong dipahami karena KPK di sini kepanjangannya kelibatan persekutuan terkecil. Artinya mengalihkan semua faktor yang ada apabila ada faktor yang sama berpangkat diambil pangkat terbesar. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih itu maksudnya kok mengalihkan semua faktor yang ada, terus faktor yang berpangkat kemudian diambil pangkat yang sama. Saya ulang di sini penjelasan Bu Rina tentang bilangan prima. Kalian sebelum mengenal materi bilangan prima, di awal materi ini sudah saya kenalkan tentang kelipatan. Sudah saya kenalkan tentang faktor, kemudian kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Sekarang kita berlanjut ke sini. Bilangan prima, kemarin sekalian sudah mengerjakan. Saya jelaskan di sini bilangan prima artinya bilangan yang memiliki dua faktor atau pembagi, dan bilangan-bilangan yang sering digunakan, bilangan prima yang sering digunakan saat kalian mencari faktorisasi dengan pohon faktor, itu biasanya mulai prima 2, 3, 5, 7, 11 atau mungkin 13. Jadi bilangan prima yang sering digunakan dalam pohon faktor adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kemarin kalian saya beri tugas untuk mencari bilangan dengan mencari faktor prima dengan menggunakan bantuan pohon faktor dari suatu bilangan. Contoh menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor prima. Contoh bilangan 8. Kita gunakan pohon faktor. Ingat, kalau bilangan itu genap, kita harus menggunakan bilangan prima 2. Semua bilangan genap harus menggunakan bilangan prima 2. 2, 8 dibagi 2, 4. Karena 4 ini bukan bilangan prima, masih kita bagi lagi 2, kemudian 2. Terakhir di sini harus sampai bilangan prima. Jadi tidak boleh bilangan bukan prima. Nah, faktorisasinya, ini di sini selain yang perlu kamu pahami tentang pengertian KPK, pengertian bilangan prima kemarin adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Di sini juga kalian harus bisa memahami yang namanya faktorisasi. Faktorisasi itu artinya, sudah saya jelaskan di minggu kemarin, bentuk perkalian bilangan prima. Nah, yang seperti ini namanya pohon faktor. Kalau di bukumu itu ini diberi lingkaran, lingkaran supaya kalian bisa mengingat. Tapi diberi lingkaran dan tidak itu tidak masalah, anak ya. Bilangan 8 yang kalian lihat di sini dimasukkan di sini adalah bilangan prima. 8 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi faktorisasinya adalah bentuk perkalian bilangan prima. Ya ini bilangan primanya. Yang dimasukkan di faktorisasi adalah bilangan prima, bukan bilangan tidak prima. Nah, ini bisa diringkas. Bilangan 2 itu sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Bisa diringkas 2 pangkat 3. Saya ambil contoh lagi, misalkan di sini bilangan 10. 10 karena bilangan genap prima 2, peroleh hasil 5. Nah, sudah berhenti sampai di sini. Mengapa? Karena 5 di sini bilangan prima, 2 juga bilangan prima. Jadi bentuk faktorisasinya 2 dikali 5.
Hanya cukup kamu tuliskan seperti itu. Jadi yang bentuk perkalian ini bilangan 2 kali 5 itu namanya faktorisasi. Kalau ditanyakan faktor prima dari 8 adalah 2. Ya. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2. Kemudian faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Nah, lain halnya kalau bilangan prima itu kita mencari bilangan prima dengan menggunakan bantuan pohon faktor. Bilangan itu bilangan ganjil. Misalkan saya beri contoh 15. 15 di sini bilangan ganjil bukan genap. Jadi kita tidak boleh prima 2. Tapi kita gunakan prima 3 dan 5. Sehingga faktorisasi 15 adalah 3 kali 5. Bilangan atau faktor primanya 3 dan 5. Misalkan lagi ada bilangan 32. 32 di sini adalah bilangan genap. Harus menggunakan prima 2 dulu. Tidak boleh kamu langsung 32 4 kali 8. Atau mungkin 8 kali 4 kamu balik seperti itu, tidak boleh. Karena harus melewati prima 2 dulu. 2 dikali 16. Nah 16 masih bilangan genap tetap prima 2. 2 dikali 8. Kemudian 2 kali 4. Kemudian 2 kali 2. Sehingga faktorisasi 32 adalah 2. Ini yang kita tulis yang sebelah kiri yang bilangan prima dan paling yang terakhir 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita ringkas 2 pangkat 5. Faktor prima dari 32 adalah 2. Bukan 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 itu faktorisasinya. Jadi kalian di sini sebelum menginjak ke KPK, kalian harus mengenal tentang bilangan prima, kalian harus bisa mencari faktorisasi dan menentukan faktor prima suatu bilangan. Nah, nanti akan saya lanjut. Kemarin mohon maaf, memang sengaja Bu Rina biarkan. Jadi saya tahu apa kesulitan kamu, saya harus menambah materi yang mana, Bu Rina harus menjelaskan atau menguatkan yang seperti apa. Jadi di sini saya jelaskan, sebelum Bu Rina lanjutkan ke KPK dan FPB, kalian harus mengenal bilangan prima kembali, mengerti tentang pohon faktor, kemudian mencari faktorisasinya dengan bantuan pohon faktor, dan harus tahu faktor prima suatu bilangan. Ingat, bilangan genap selalu prima 2. Ya, saya ambil contoh di sini misalkan satu hal, kalian mungkin bisa juga menggunakan ini yang sering terjadi kesalahan 45. 45 ini adalah bilangan ganjil. Tapi kalian sudah pede, 45 itu 5 kali 9 Bu, karena 5 di sini adalah bilangan prima. Bilangan prima yang sering digunakan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. 5 itu adalah bilangan prima Bu, kali 9. Kemudian 9 itu 3 kali 3. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalian setelah bilangan prima 5 harus turun ke bilangan prima 3. Seharusnya bilangan prima terkecil dulu, kemudian melangkah ke bilangan prima berikutnya. Jadi kalau di sini 45, kalian mencari faktorisasi dan faktor primanya, kita gunakan bilangan prima terkecil dulu, 3 kali 15, kemudian 15 3 kali 5. Sehingga faktorisasi dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Bisa diperkecil 3 pangkat 2 kali 5. Faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Karena bilangan prima yang digunakan untuk membagi 45 adalah 3 dan 5. Itu penjelasan Bu Rina tentang faktorisasi prima, tentang pohon faktor, dan juga tentang faktor prima. Mohon dipahami. Kemudian kalau
hal ini sudah kalian mengerti, saya akan mempertegas kembali materi tentang KPK dan EPB.